minal kainati wal athar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dan wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Yang sangat saya hormati segenap pengurus masjid kita tercinta, wabil khusus Ketua DKM Bapak Didi Sudrajat beserta staf-stafnya, para hujaj, bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, yang belum haji, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk naik haji. Amin. Kalau ibu-ibu gampang, kalau mau haji, kawinnya sama Pak Haji. Para tokoh yang besar tidak himbau gelar, yang kecil tidak disebut nama. Insya Allah kita hadirnya di sini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan umur. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Panjang umur, ibadahnya banyak. Amin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Karena salah satu rahmat yang Allah berikan kepada kita hadir di majelis ilmu. Sering saya ingatkan bahwa keistimewaan orang yang sedang thalabul ilmi, yang pertama, Allah memudahkan jalan kita ke surga. Dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga kepada orang yang sedang thalabul ilmi, yang hadir di pengajian. Makanya Islam tidak mewajibkan kita pintar, tidak. Tapi Islam mewajibkan kita thalabul ilmi. Orang yang diterima ibadahnya oleh Allah, orang yang mau belajar. Kita sudah tidak bisa, tidak mau belajar, bagaimana ibadah kita mau diterima? Jadi diterimanya ibadah kita karena kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Yang kedua, man istama'akum fi baitin min buyutillah. Barang siapa yang berkumpul di rumah Allah, mereka adalah mempelajari ayat-ayat Allah. Yang dipelajari adalah menambah keimanan kepada kita. Ayat-ayat Allah yang kita pelajari menambah
ilmi. Subhanallah. Apa tidak enak? Kalau kita di rumah kadang-kadang gelisah, mumet pikiran kita, apalagi yang dihadapi istri yang monyong terus sama kita. Istri bapak suka monyong kan? Jawabannya mikir dulu. Jangan-jangan iya lagi. Iya. Apalagi udah pensiun, gua nggak ada. Iya kan? Iya. Kemauan istri nggak dicukupi, monyong terus. Makanya istri itu paling gampang masuk surga, paling mudah masuk surga. Jaminan dari Rasulullah. Barang siapa bagi seorang istri, kata Rasulullah, dia hormat dan taat terhadap suaminya. Ingat, menjaga kesuciannya, terus dia bertakwa kepada Allah, dan pintu mana saja masuk surga. Masya Allah. Kalau bapak mati, kalau istri mati, kira-kira bapak hidup? Mikir lagi. Kalau istri bapak mati, bapak hidup kan? Seandainya kita mau keluarga di sini, doa sendiri, doain kita harus. Ayo menghormati matas. Ini kata Rasulullah, sabda Rasulullah. Ayo menghormati matas, wasaujuhan harodin dakhalatil jannah. Tuh, apabila seorang istri itu mati, terus suami dalam keadaan ridho karena keikhlasannya, ridho karena ketaatannya, pasti kata Rasulullah, istri itu masuk surga. Makanya kalau istri mati, bapak harus ridho, senyum semati. Jadi dengan adanya tolak ilmi, kita kembali kepada materi. Dengan adanya tolak ilmi, yang pertama Allah mudahkan masuk surga. Yang kedua, Allah akan menurunkan ketenangan jiwa, ketentraman hati. Yang ketiga, Allah akan mencurahkan kasih sayang, rahmat. Jadi dengan adanya kita hadirnya di sini, insya Allah Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Amin. Yang menyebabkan kita masuk surga, sering saya ingatkan, karena kita mendapatkan rahmat dari Allah. Untuk mendapatkan rahmat dari Allah, salah satunya kita hadir di majelis ilmu. Tuh, apalagi di Mekah. Bibak kata mubarakah. Bakkah itu artinya Mekah. Nama selain Mekah, Bakkah dalam Al-Quran. Bibak kata mubarakah wa hudan lil alamin. Siapa saja yang datang ke Mekah, kata Allah, pasti berkah. Pasti banget. Bagaimana tidak berkah? Allah memberikan rahmat
hari di Masjidil Haram 120. Bagaimana tidak berkah? Yang 60 rahmat diberikan kepada orang yang tawaf keliling Ka'bah, bukan keliling Tanabang. Tawaf di Tanabang, karena tawaf di Ka'bah. 60 rahmat yang Allah berikan. Makanya kadang-kadang ada penyelenggara bangga dengan banyaknya umroh. 7 kali umroh sama dengan pahala haji. Dari mana dalilnya? Mana yang mengatakan itu? 7 kali umroh sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Dari mana dalilnya? Enggak ada Pak dalilnya. Kalau Bapak ada, silakan. Enggak ada, saya cari-cari, enggak ada. Yang dianjurkan itu adalah tawaf sunnah. Yang diperbanyak itu tawaf sunnah, karena tawaf itu 60 rahmat yang Allah berikan. Yang 40 rahmat diberikan kepada orang yang beribadah di Masjidil Haram. Sudah tawaf, kita ibadah di Masjidil Haram. Yang 20 rahmat diberikan kepada orang yang memandang Ka'bah. Kita melihat Ka'bah secara langsung. Sudah 20 rahmat yang Allah berikan. Bagaimana tidak berkah? Pantas kalau Allah berjanji berkah mubarakah, siapa saja yang datang ke Ka'bah pasti berkah. Masjidil Haram, karena Ka'bah adanya di Masjidil Haram. Masya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Yang keempat, salah satu keistimewaan yang keempat bagi orang yang hadir di majelis ilmu, seluruh malaikat akan selalu mengelilingi kita. Wa haffatuhumul malaikat, seluruh malaikat selalu mengelilingi kita. Jadi yang mendoakan kita di sini tidak hanya para malaikat, burung-burung yang berterbangan, ikan-ikan yang ada di dalam lautan, mohon ampun kepada Allah agar orang yang sedang thalabul ilmi dosa-dosanya ampuni oleh Allah. Amin. Apa tidak istimewa Pak? Dengan adanya thalabul ilmi, Bapak melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk, melaksanakan berbagai macam sholat sunnah dengan duduknya di sini, tidak ada apa-apanya Pak. Tidak ada apa-apa. Ketika kita mati sekarang ini udah pasti mati syahid. Lagi thalabul ilmi Pak. Mudah-mudahan mati syahid, tapi matinya sekarang. Iya. Orang yang sedang thalabul ilmi ketika matinya mati syahid Pak. Husnul khatimah. Jangan takut kan? Mati itu jangan ditakutkan Pak. Udah pasti terjadi. Seperti saya ini, selama saya sehat, saya bismillah. Saya punya program, ingin punya pesantren. Doain, mudah-mudahan terlaksana. Selama saya sehat, saya berusaha. Kalau kita hidup mati terus Pak, lemas Pak. Mati itu sudah pasti terjadi. Urusan Allah serahkan kepada Allah. Selama kita sehat, ibadah maksimal. Begitu aja. Selama saya sehat,
saya bimbing jemaah dengan maksimal. Begitu. Yang kelima, wa dzakarhumullahu fi ma indahu, dan Allah akan selalu mengingat-ingat kita di depan para malaikat. Subhanallah. Makanya di Mesir, Pak, karena saya lama di Mesir, setiap ada taklim pada maghrib mereka langsung duduk, Pak. Bukan tidak boleh sholat sunnah, bukan, karena duduknya di majelis ilmu jauh pahala lebih besar. Bapak ke masjid ngejar apa? Ngejar apa? Ngejar pahala, Pak. Kita duduk di majelis ilmu seperti ini dengan sholat sunnah, nggak ada apa-apanya, Pak. Semalam suntuk saja Bapak melaksanakan berbagai macam sholat sunnah dengan duduknya di sini, nggak ada apa-apanya. Makanya kalau ada tarik langsung duduk, jangan di sana. Nggak sholat sunnah lagi, karena lebih banyak pahalanya, jauh lebih banyak pahalanya. Bukan tidak boleh, bukan. Makanya saya kalau ada tarik saya duduk, nggak sholat sunnah. Begitu. Bisa dipahami? Iya. Pada bulan ini adalah masih bulan Maulid. Masih bulan Maulid. Hari kelahiran Rasulullah. Bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata banyak penyelenggara kemarin ngejar Maulid di Masjid Nabawi. Subhan. Ada 3 perbuatan yang selalu diperingati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang selalu diperingati oleh Rasulullah, yang pertama adalah hari kelahirannya. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu melaksanakan puasa pada hari Senin? Selama hidupnya Rasulullah tidak pernah putus puasa pada hari Senin, tidak pernah putus, artinya selalu puasa." Ketika ditanya oleh sahabat, "Kenapa engkau selalu melaksanakan puasa pada hari Senin, ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah? Wa dzaka yaumun, pada hari Senin qad wulidtu fi, aku dilahirkan. Ternyata Rasulullah dilahirkannya tepatnya pada hari Senin. Dan kita pun sebagai umat Rasulullah disunnahkan puasa pada hari Senin. Masya Allah. Terus kalau hari Kamis kan kita sunnah juga, karena setiap minggu ada penyetoran perbuatan manusia, ibadah kita disetorkan kepada Allah dan malaikat. Makanya kita dianjurkan puasa pada hari Kamis. Jawaban kedua, yang pertama tadi yang selalu diperingati oleh Rasulullah hari kelahirannya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salam alaika, ya Rasul salam
syamsun, kau bagikan matahari wahai baginda Nabi. Anta nurun fawqa nuri, engkau bagikan cahaya di atas cahaya yang mengelilingi alam semesta. Nabi mah beda dengan kita lahirnya. Begitu lahir semuanya bercahaya. Cahayanya sampai ke pedesaan-pedesaan, cahayanya sampai ke perkotaan-perkotaan, cahayanya sampai ke gua-gua, gua Hiro, Jabal Sur, Jabal Nur, cahayanya sampai menjulang tinggi, cahayanya sampai ke Mesir negeri tercinta. Nabi mah beda dengan kita lahirnya. Satu hari bagaikan satu minggu, satu minggu bagaikan 3 bulan. 3 bulan sudah bisa berdiri, 5 bulan sudah bisa berjalan, 9 bulan sudah bisa berlari, dan sudah berbicara kalam-kalam ilahi. Luar biasa. Oleh karena itu kata Rasulullah, orang yang pelit ketika namaku disebut, mereka tidak pernah bersolawat kepadaku. Na'udzubillah min dzalik. Kita ziarah ke makam Rasulullah sedikit dengan perjuangannya. Assalamualaikum ya Rasulullah, sambil nangis. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah, balagta amanah wa nasahta ummah hatta ataka yaqin ya Rasulullah. Sedih. Barang siapa yang berziarah kepada aku, kata Rasul, setelah aku mati, kita datang ke makam Rasul, sama saja, kata Rasul, mereka datang ketika aku masih hidup. Man zarani ba'dal mamati ka'anna mazarani fi hayati. Tuh dalilnya. Barang siapa yang berziarah kepadaku setelah aku mati, kita datang ke makam Rasul setelah Rasul sudah tidak ada, sama saja. Sama saja, kata Rasul, mereka itu datang kepadaku ketika aku masih hidup. Tidak ada perbedaan. Pantas kau dalam surat An-Nisa, Allah berjanji, walau annahum idzalamu anfusahum ja'u fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Pantas. Andaikan mereka berbuat kezaliman terhadap diri mereka sendiri, andaikan mereka berbuat dosa, kita ini banyak dosa. Betul? Bapak banyak dosa. Yang jawab 3 orang, berarti yang kita jawab kebanyakan dosa. Bapak banyak dosa. Istri bapak banyak dosa. Sama suaminya banyak dosa. Banyak istri justru. Andaikan mereka berbuat dosa, kalau bahasa kita, silakan baca kitab Nailul Autor jilid 3, ada penjabaran di situ. Silahkan baca tafsir Ibnu Katsir, Nailul Autor. Makanya untuk memahami Al-Quran itu baca tafsir penjabaran Al-Quran. Tidak cukup dengan terjemah Pak. Kalau pakai terjemah Bapak tidak akan paham. Karena perlu penjelasan, penjabaran. Andaikan mereka berbuat dosa, walau annahum idzalamu anfusahum ja'u, terus mereka datang kepada Muhammad. Ja'u, mereka datang kepadamu dengan berziarah. Mudah-mudahan semuanya bisa ziarah ke makam Rasul. Allahumma balighna ilal Madinah
suka berdoa kan? Supaya dimudahkan ke Mekah, ke Madinah. Suka berdoa kan? Alhamdulillah. Andaikan mereka berbuat dosa, terus mereka datang kepada Muhammad, baik melalui haji, melalui umroh, intinya datang kepada Muhammad, berziarah ke makam Rasul. Kemudian mereka mohon ampun kepada Allah, artinya bertobat kepada Allah. Makanya di Raudhah yang paling dianjurkan adalah sholat sunnah taubat. Sekarang aplikasi cuma satu kata, tapi kalau Bapak rajin nusuk, program nusuk gitu aja, pakai online nusuk itu, bisa satu kali lagi dan 2 kali. Tapi waktu pas corona, setelah corona itu kita dapat aplikasi dari muasasah, tanggal sekian jam sekian ditentuin. Saya dapat info dari teman-teman di sana, berubah lagi Pak Haji tangannya supaya berkali-kali jemaah ibadah di Raudhah. Ente bisa nggak berubah lagi sama teman saya? Bisa lagi ke Raudhah itu sampai 3 kali 4 kali Pak. Setelah corona itu bisa ke Raudhah. Tapi sekarang pakai tembak itu Pak, alatnya canggih sekali, merah. Oh, kamu sudah kemarin katanya datang ke sini. Nggak bisa sekarang dibohongi Pak, nggak bisa bukan dibohongi, nggak bisa sekarang dirubah lagi, nggak bisa, karena sudah pakai tembak, barcode pakai tembak. Kalau merah berarti sudah pernah atau tidak ada jadwal. Itu sekarang aplikasi cuma 1 kali. Tapi alhamdulillah sampai 15 menit bisa di Raudhah. Tidak perlu berjam-jam, yang penting kita sholat sunnah taubat, berdoa kepada Allah, pasti Allah menerima tobatnya. Kalau tobat kita sudah diterima oleh Allah, artinya dosa-dosa kita sudah diampuni, insya Allah masuk surga. Amin. Apa tidak istimewa? Istimewa. Wastaghfirullah. Kemudian mereka bertaubat kepadamu, bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah, dosa-dosa yang telah aku lakukan selama ini ya Allah, sejak akhir balik sampai saat ini. Kami banyak dosa ya Allah yang kami lakukan ya Allah, yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni ya Allah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tua. Tempelkan nama orang tua. Jangan lupa. Ketika kita mendapat kebahagiaan, jangan lupa orang tua. Makanya saya selalu umrohnya 3 kali. 1 untuk pribadi, yang kedua untuk orang tuanya. Ibu dulu, bapak dulu. Ibu, afdolnya ibu, utamanya ibu dulu, karena ibu jauh lebih apa? Lebih utama, lebih mulia, lebih berjasa daripada bapak. Ya bapak dulu juga tidak apa-apa, cuman utamanya ibu dulu. Nanti umroh yang ketiga baru bapak. Jangan lupa umrohkan orang tua. Ketika kita mohon ampun kepada Allah di Raudhah, tempelkan nama orang tua. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kedua orang tua. Maafkan semua kesalahannya ya Allah. Tempatkan ya Allah di tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Luaskan terang di dalam kuburnya. Doa anak terhadap orang tua, apalagi doanya di Raudhah, apa tidak beruntung? Apa tidak beruntung? Beruntung. Jawaban Allah dalam Al-Quran, lau
lawajadullaha tawwabar rahima. Allah pasti, tuh jaminan Allah. Allah pasti wastaghfara lahumur rasul. Rasul pun ikut mendoakan, Pak. Al-Quran ini. Wastaghfara lahumur rasul. Rasul pun ikut mendoakan, ikut mengaminkan. Apa kata Rasul? Ya Allah, orang-orang yang sedang bertobat kepadamu, orang-orang yang sedang memohon ampun kepadamu, ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosanya, terimalah tobatnya. Kata Rasul. Lanjutan ayatnya, lawajadullaha tawwabar rahima. Allah pasti menerima tobatnya. Tuh, jaminan. Kalau tobat kita sudah diterima, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, insya Allah kita masuk surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Luar biasa. Kemudian yang kedua, yang selalu diperingati oleh Rasulullah, ketika Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Padahal orang-orang kafir selalu menantang. Orang-orang kafir Quraisy tidak hanya di Mekah, dia lari ke Madinah. Itu perang Uhud itu melawan kafir Quraisy. Dendamnya setengah mati. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu yang lainnya, termasuk Abu Gosok. Itu Pak, rumah Abu Jahal sama rumahnya Rasul berdekatan. Itu yang dijadikan masjid di Masjidil Haram. Itu tempat kelahiran Abu Jahal, rumahnya Abu Jahal. Makanya kalau Bapak ke Mekah mau mencari Abu Jahal, kencing di WC. Modal Abu Jahal. Dekat Pak. Tempat kelahiran Rasul itu berhadapan itu dengan WC-nya Abu Jahal, tempatnya Abu Jahal. Tapi begitu dendam, iri sama Rasulullah. Padahal saudaranya sendiri. Ketika Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi Rasul, seluruh orang kafir tidak percaya, Pak. Muhammad, kalau engkau Rasul, kata orang kafir, keluarkan keistimewaan. Karena Rasul itu banyak keistimewaannya, Pak. Sudah pasti ada keistimewaannya. Ditantang oleh orang-orang kafir, keluarkan keistimewaanmu Muhammad. Kalau engkau betul Rasul. Itu di Mekah itu ada namanya Masjid Syajarah. Itu di Perayaan. Sebelum ke Maklah itu sebelah kanan yang belangnya belang coklat itu. Masjid Syajarah itu dulunya pohon kayak pohon beringin, rindang besar di zaman Rasul. Karena orang kafir selalu menantang, dipanggil. Pohon yang rindang itu dipanggil oleh Rasul. Jalan sendiri itu pohon sampai ke Masjid Jin. Subhanallah. Muhammad, turunkan hujan batu dari langit kepada kami, berikanlah siksa kepada kami dari langit. Turunkan batu dari langit kepada kami Muhammad, kalau engkau Rasul. Fa'anzil alaina hijaratan minas sama, turunkan hujan dari langit, hujan batu dari langit kepada kami. Rasulullah menangis kepada Allah. Ya Allah, bagaimana tentang orang kafir ini ya Allah? Allah menjawab dalam Al-Quran, wa ma
kunna mu'adzibahum wa anta fihim. Kami, kata Allah, tidak akan turunkan siksaan dari langit kepada mereka Muhammad. Kami tidak akan turunkan hujan batu dari langit kepada orang-orang kafir Muhammad selama engkau Muhammad, kata Allah, berada di tengah-tengah orang kafir. Jadi yang menghalangi turunnya hujan batu, yang menghalangi turunnya siksaan dari langit, karena Rasulullah berada di tengah-tengah orang kafir. Kemudian Allah menjawab dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi linahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Berkat rahmat Allah, wahai Muhammad, kau berlaku lunak kepada mereka. Kalau hatimu keras dan kamu kasar, mereka akan lari daripada kamu. Subhan. Rasulullah itu selama hidupnya belum pernah marah, belum pernah marah, apalagi sama istrinya. Rasulullah paling sayang sama istrinya. Ahsanukum imanan, ahsanukum khuluqa, wa ahsanukum khuluqa, ahsanukum linisaikum. Orang yang paling baik imannya, kata Rasul, orang yang paling baik akhlaknya. Ingat, orang yang paling baik imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya, suami yang paling sayang terhadap istrinya. Subhan. Bapak sayang sama istri? Nggak ada yang jawab lagi. Bapak sayang nggak sama istri? Jangan mikir dulu, Pak. Ini sayang sama istri, mikir dulu. Rasulullah itu kalau panggil istri dengan kalimat yang indah, mulia, yang kalimatnya yang sangat mulia, yang mengenakan hatinya. Wahai bidadariku, manisku, nengku, sayangku, surgaku. Ya Umayyah, wahai istriku yang kemerah-merahan. Kepanasan dikit aja, pakai kena sinar matahari sedikit aja, itu Siti Aisyah pipinya kemerah-merahan seperti tomat mengkal. Kalau istri bapak seperti tomat apa? Mangga busuk keong, mangga busuk kecebur keong. Jawaban Rasulullah, irham man fil ardi yarhamka man bis sama. Berbuat kasihanilah kepada makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan berbuat kasihan kepada. Tuh. Ketika kota Mekah, berapa menit lagi? 2 menit. Sedikit lagi. Ketika kota Mekah sedang dikuasai oleh orang-orang kafir. Ketika Rasulullah berada di Madinah, itu kota Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir. Setelah dari Madinah direbut kembali itu kota Mekah oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Subhanallah. Ketika direbut kembali kota Mekah, ketika dikuasai kembali oleh Rasulullah dan kaum muslimin, itu orang-orang kafir sudah merasa takut. Dulu mereka menyiksa Rasul. Bagaimana tidak menyiksa? Rasulullah sampai lari ke Gunung Sur, ke Jabal Sur. Kemana Pak? Ke kasur. Bapak mah ingat kasur dulu Pak. Bersama Abu Bakar Siddiq ke Jabal Sur. Rasulullah hanya menikah
kafir sudah menyangka bahwa di kamarnya itu Rasul. Padahal Rasulullah sudah lari ke Jabal Sur. Ternyata yang ditempati kamarnya Rasul itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tuh, itu Jabal Sur. Kalau Bapak lihat, semua gunung-gunung yang ada di Makkah, di Madinah, botak. Nggak ada rumput, botak, karang, batu, cadas. Itu kerasnya lebih keras daripada batu. Karena waktu sudah habis, insya Allah kapan-kapan kita diteruskan kembali, mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan ini jadi nasihat buat saya pribadi, bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi semuanya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah mungkin dari kesalahan saya pribadi. Mohon maaf segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.